Pace bene, masih di mea culpa. Tadi itu video, ada seorang laki-laki melamar perempuan. Oke, mengajukan proposal, berlutut, menghadirkan cincin. Tapi apa yang dibuat si perempuan? Mengambil HP-nya untuk direkam apakah video, apakah foto, untuk kemudian dipublikasi barangkali dokumentasi untuk ditunjukkan ke orang-orang di media sosialnya. Tapi apa yang terjadi? Si laki-laki membuang handphone dari si perempuan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin peristiwa sakral itu diganggu oleh kepentingan-kepentingan lain. Dan itu masuk akal. Si laki-laki tentu sudah berusaha keras untuk mengumpulkan tenaga, mengumpulkan perhatian, mengumpulkan keberanian, mengumpulkan uang untuk sampai pada tahap berlutut di hadapan perempuan yang dia cintai dan mengajukan lamarannya untuk menikahi si perempuan. Tak tahunya si perempuan menanggapi dengan cara begitu. Baik para sahabat, kita tidak mau fokus di kasus itu, tetapi kita mau melihat perkawinan itu betapa luhur. Oke. Dan di kasus di hal perkawinan inilah tampak betapa berperan agama. Agama dalam arti sebenarnya keyakinan, way of life yang dilembagakan. Orang berkata yang penting berbuat baik, agama itu apalah. Katolik syukur kepada Allah mengajarkan menikah sekali untuk selamanya dan perkawinan adalah sakramen. Oke. Saya mau menyajikan satu dokumen yang saya ambil dari newadvent.org yang saya duga bisa dipercaya sebagai sumber, tetapi kalau para sahabat menemukan sumber lain yang lebih tepat, bisa di cross check, diberi komentar tentang ini. Satu dokumen dari Konsili Trente yang berbicara begini. Jika seorang mengatakan bahwa perkawinan bukanlah satu dari 7 sakramen, terkutuklah dia. Anaknya masih kurang lebih dikatakan begitu. Biarlah dia terkutuk. Kurang lebih dikatakan begitu sebagai rumusan untuk menyatakan dengan tegas perkawinan adalah sakramen. Dan dokumen ini, pernyataan itu disusun untuk menanggapi Calvin, juga Luther juga, untuk ya artinya berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Calvin, juga berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Luther tentang perkawinan. Pernikahan, semua mengakui itu dilembagakan oleh Tuhan, kata Calvin. Namun meskipun tak ada satu sebelum waktu dari gereja, meskipun pernah itu dianggap sebagai bukan sakramen, itu dikatakan. Itu tidak berbeda dengan cara memotong rambut, dengan cara membangun rumah, dengan cara membuat sepatu. Itu peraturan duniawi, konsep yang dibangun di dunia. Itu kata Calvin, maka itu tidak layak tidak merupakan bagian dari sakramen. Lain lagi dikatakan Luther dalam satu dokumennya. Itu seperti hal-hal yang menyangkut duniawi eksternal perkawinan itu hanya rule, peraturan, konsep yang dibangun di dunia ini. Gitu dikatakan. Bagaimana tentang menyusun rumah, agak mirip dengan apa yang dikatakan oleh Calvin. Tunduk pada otoritas duniawi, itulah perkawinan. Bagaimana dengan gereja Katolik melihat perkawinan itu apa? Para sahabat, ciri yang khas dari perkawinan di dalam gereja adalah sekali dan tak terpisahkan. Kecuali dipisahkan oleh maut, seringkali dikatakan begitu. Nah, unitas, kesatuan untuk menyatukan dua orang, dan indissolubilitas tak dapat diputuskan. Itu ciri hakiki esensial dari perkawinan di dalam gereja, dan seringkali ini menjadi gambaran yang selaras dikatakan antara hubungan Kristus dengan gerejanya, dan menjadi sakramen tanda kehadiran Allah ketika dua orang terbaptis ini menyatakan kesungguhannya untuk membangun keluarga. Oke, kita toh harus membawa kasus ini ke hidup kita masing-masing, topik ini, karena
ya kebanyakan dari kita akan berbicara mengalami perkawinan itu sendiri. Saya pun terlibat di sana dalam kasus untuk memberikan penyelidikan kanonik, juga untuk pengajaran dan perayaan perkawinan itu sendiri. Nah, ada kanon yang dari kitab hukum kanonik yang berbicara tentang perkawinan di dalam gereja Katolik. Tapi kita mau melihat reksa pastoralnya berkaitan dengan pendampingan, penggembalaan menuju ke perkawinan itu, supaya proposal, pengajuan, pelamaran yang dilakukan si laki-laki kepada si perempuan bukan hanya soal wow saya bisa upload ini di media sosial, tetapi benar-benar peristiwa iman dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Kanon 1063. Kanon ini menekankan pentingnya pengajaran bagi calon-calon pengantin. Pengajaran itu, maka para pelayan di dalam gereja dituntut untuk memberikan pengajaran lewat katekesi, lewat khotbah, lewat renungan, untuk memberikan persiapan kepada para calon yang mau menikah. Lalu kemudian persiapan itu kompleks juga, bukan hanya soal hal-hal rohani. Gereja juga meminta bantuan orang-orang yang ahli di bidang-bidang tertentu untuk memberi kursus di bidang kesehatan, perekonomian, sosialnya, psikologisnya juga, biologis juga. Pemahaman-pemahaman di bidang itu tentu dibutuhkan. Oke. Lalu dikatakan juga di sini pendampingan itu memang diusahakan oleh uskup dan dieksekusi oleh para pastor, oleh para pelayan gereja di tempat masing-masing. Dan sangat penting, Katolik yang mau menerima sakramen perkawinan dianjurkan, sangat dianjurkan, kalau tidak bisa dikatakan diharuskan, untuk menerima sakramen penguatan lebih dulu. Sebagai inisiasi, kita tahu sakramen baptis, krisma, ekaristi itu sebagai sakramen inisiasi. Awalnya dulu proses penerimaan sebagai menjadi Katolik itu bulat utuh, maka kita siap menjadi seorang pelayan di dalam gereja, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Maka karena itulah sakramen perkawinan masuk dalam lingkup sakramen pelayanan. Imamat juga pelayanan, sakramen perkawinan juga pelayanan. Maka supaya benar saya memang pantas untuk pelayanan ini, saya siapkan diri saya dengan menerima sakramen baptis, krisma, ekaristi di dalam gereja Katolik. Terbuka kemungkinan untuk perkawinan beda agama, beda gereja, sekalipun tidak dianjurkan, tetapi gereja melihat itu juga sebagai tanda pendampingan gereja bagi umatnya, bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan ketika harus menikah beda gereja, beda agama, pendampingan harus tetap dibuat. Oke, saya pikir masih banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang perkawinan, tetapi pelan-pelan kita coba kenali dan kita persiapkan diri dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan calon, yakin dengan siapa saya akan menikah. Mengenal dulu, saling mengenal. Memang proses mengenal itu bisa berlangsung terus-menerus. Tidak sekali jadi kita mengenal seseorang, bahkan mengenal diri sendiri juga butuh proses. Tetapi dalam proses mengenal itu kiranya kita tidak langsung mengambil keputusan negatif, katakanlah begitu, setelah menikah. Semakin kenal ada yang buruk, lalu saya dengan gampang memutuskan selesai. Saya pikir itu bukan tindakan yang bertanggung jawab, bukan juga dianjurkan. Oke, katekisi singkat semoga berguna dan pace bene.